Oke, pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas itu cerita fantasi. Kemarin kita sudah mulai dengan cerita fantasi. Cerita fantasi kata lainnya adalah, nah, tepat. Cerita fantasi kata lainnya adalah cerita narasi. Cerita narasi bersifat fiktif. Karena fiktif jadi tidak nyata atau hanya ada dalam imajinasi pengarangnya saja. Walaupun terkadang cerita ini mirip-mirip dengan sesuatu yang ada di dalam dunia nyata. Kejadian-kejadian mirip atau tokoh-tokohnya mirip, begitu ya. Kemudian, nah ini, pernahkah kamu baca tentang cerita fantasi? Kalau nonton film fantasi sudah pernah ya. Fantasi film-film yang sifatnya itu imajinasi. Contoh ada film Spiderman, ada Doraemon, ada Ipin Upin. Semuanya tidak ada dalam dunia nyata. Nah, itu hanya ada dalam imajinasi pengarangnya saja. Jadi fantasi, imajinasi khayalan atau hanya ada dalam imajinasi. Kemudian sebutkan judul cerita fantasi yang pernah kamu baca. Nah, ini kalau kalian sudah pernah. Kemudian siapakah penulis cerita fantasi yang kamu ketahui? Coba kalian ingat-ingat, sudahkah pernah membaca? Kalau belum, silakan cari, baca. Kemudian kalian sudah divalidasi HP dan lain sebagainya, atau mungkin nanti bisa Bapak contohkan ya. Nah, ciri umum teks narasi atau teks fantasi. Cerita umum. Ciri umum teks narasi. Teks narasi kata lain dari cerita fantasi. Oke. Yang pertama, narasi merupakan cerita fiksi yang sudah dijelaskan di depan. Teks narasi atau teks fantasi sama saja ya. Merupakan sebuah cerita fantasi fiksi atau tidak ada dalam dunia nyata. Ini ciri khusus. Kemudian berisi rangkaian peristiwa atau alur, karena ini sebuah cerita naratif ya. Kemudian berkembang dari tahap pengenalan, timbulnya pertentangan dan penyelesaian akhir cerita. Karena ini sebuah cerita, jadi pasti ada awal, kemudian ada permasalahan yang dibahas dan juga ada penyelesaian masalah. Kemudian yang keempat itu tentang tokoh dan watak tokoh, unsur yang mengalami rangkaian peristiwa. Nah, ini karena ini teks narasi atau cerita fantasi, tokoh dan wataknya ini juga mengalami peristiwa-peristiwa. Sebagai ciri khususnya itu peristiwa yang aneh atau di luar akal pikiran kita, di luar logika. Kemudian tema atau ide dasar yang menjadi pusat pengembangan cerita. Tema juga ide dasar yang menjadi pusat pengembangan cerita ini bisa berawal dari kisah nyata, kemudian diolah menjadi sebuah cerita yang fantasi. Ini kan semuanya ada ya, unsur-unsur cerita. Ini semuanya ada dari alur, kemudian tahapan-tahapan yang dibahas, kemudian tokoh, tema, amanat, semuanya ada dalam unsur teks fantasi karena ini sebuah teks narasi atau naratif. Kemudian ciri umum cerita fantasi ini ada keajaiban dan atau keanehan, sesuatu yang di luar dari logika manusia. Contoh, kalau dalam film Doraemon itu ada pintu kemana saja. Kalau dalam dunia nyata pasti tidak ada pintu kemana saja. Kalau ada pintu kemana saja di dalam dunia nyata, pasti tidak dibutuhkan lagi transportasi lain seperti motor, mobil, semuanya akan gulung tikar karena sudah ada pintu kemana saja. Atau dalam film lain-lain ya, atau dalam komik Naruto, jika ada 1000 bayangan, orang tidak perlu
memperkerjakan orang banyak untuk membangun rumah. Cukup bayangannya sendiri bisa untuk membangun rumah. Ini sesuatu yang ajaib atau di luar nalar. Atau contoh film yang Spiderman, kalau ada dalam dunia nyata itu pahlawan ya, tidak dibutuhkan lagi polisi dan lain sebagainya. Kemudian ide cerita dalam cerita fantasi, ide ceritanya ini sesuatu yang sama, di luar akal, menggunakan berbagai latar. Bisa latar yang benar-benar ada dalam nyata dunia. Contoh latar tempat seumpama diceritakan di sekolah bisa, tapi juga nanti bisa juga menggunakan latar yang tidak ada dalam dunia nyata. Contoh dimensi lain, bisa di ruang antar waktu ataupun di planet mana. Ini bebas karena ini cerita fantasi. Jadi penggunaan latarnya itu tidak terbatas. Kemudian tokoh unik. Nah, ciri yang keempat dari cerita fantasi itu adalah memiliki tokoh yang unik. Nah, tokoh unik ini seperti ada tokoh unik. Contoh seumpama kita kembali ke kalau orang-orang yang tahun lahir 90-an itu pasti tahu siapa Wiro Sableng, ya kan? Siapa Wiro Sableng? Memiliki kapak 212, pendekar kapak 212 yang memiliki banyak kekuatan, ataupun yang lain ya, ataupun kembali ke komik ya, ataupun komik Doraemon itu robot kucing yang bisa melakukan apa saja, ataupun tokoh Ipin Upin ya, Ipin Upin pasti semuanya sudah tahu ya, yang memiliki banyak keunikan. Contoh ketika dalam sebuah cerita menceritakan tentang kehilangan sesuatu, maka dia akan berubah menjadi detektif begitu. Kemudian bersifat fiksi karena ini narasi, atau kata lainnya narasi, ini bersifat fiksi atau tidak nyata. Kemudian yang terakhir adalah bahasa. Bahasa yang digunakan dalam cerita fantasi ini bahasa tidak formal, berbeda dengan surat, laporan dan lain sebagainya. Bahasa yang digunakan dalam cerita fantasi itu lebih familiar, lebih umum, jadi tidak terpaku harus kayak gini gitu. Kemudian jenis cerita fantasi. Nah, ini jenis cerita fantasi ini bisa dibedakan menjadi berdasarkan latar cerita ya. Berdasarkan latar cerita, ini cerita fantasi dibedakan menjadi masa lampau, sezaman, atau masa yang akan datang. Masa lampau berarti ini menceritakan di sebelum masa lalu ya, jadi bisa beberapa tahun yang lalu, atau sezaman hanya diceritakan waktu itu tersebut, atau yang akan datang. Nah, ini kalau dibedakan menjadi latar. Kemudian berdasarkan dengan kesesuaian dan kehidupan nyata, ini ada cerita fantasi total dan juga cerita fantasi irisan. Perbedaannya apa? Cerita fantasi total artinya cerita ini, teks ini itu semuanya tidak ada dalam dunia nyata. Contoh dalam film, dalam komik ya, komik Naruto itu semuanya tidak ada dalam dunia nyata. Dari segi latar tempatnya, negara Konoha, tidak ada negara Konoha dalam kamus begitu ya. Kemudian irisan. Nah, ini teks fantasi irisan ini perpaduan. Jadi ada latar ataupun tokoh yang ada dalam dunia nyata dan juga dipadukan dengan sesuatu yang tidak ada dalam dunia nyata. Contohnya Spiderman, itu latar tempatnya itu kebanyakan ada dalam dunia nyata, tapi tokoh-tokohnya itu kebanyakan tidak ada dalam dunia nyata. Kemudian unsur intrinsik cerita ini sama dengan cerita-cerita lain ya. Unsur-unsur intrinsik cerita ada tema, latar, tokoh, penokohan, alur, sudut pandang, dan amanat. Nah, ini semuanya sama dengan contoh-contoh
cerita lainnya. Kemudian untuk strukturnya, struktur teks cerita fantasi itu ada orientasi, komplikasi, resolusi. Orientasi itu dimana pengarang mulai mengenalkan tokoh, latar, watak tokoh, dan konflik begitu. Kemudian komplikasi itu awalnya muncul masalah hingga puncak masalah ya. Ini pengarang memulaikan ada masalah apa dalam cerita tersebut, kemudian resolusi penyelesaian masalahnya begitu. Nah, ini kaidah kebahasaan kita sebentar saja, nanti kita bahasnya besok ya. Ini sebagai gambaran saja. Untuk kaidah kebahasaannya itu ada kata ganti, kemudian latar, kata sambung, penanda urutan waktu, kemudian ada kata ungkapan keterkejutan, dialog atau kalimat langsung. Nah, ini langkah-langkah juga, ini nanti materi besok ya, langkah-langkah menyusun cerita fantasi.